Pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara di Kalimantan Timur saat ini rata-rata sudah mencapai 23%. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Sylvia Halim mengatakan jika pembangunan IKN sudah sesuai rencana. Diana menyampaikan bahwa beberapa kegiatan seperti bangunan dan penyediaan bahan baku itu sudah dilakukan mencapai 40%. Hingga juga ada yang mencapai 90%. Jadi semuanya on track berkat kerjasama teman-teman di Kementerian PUPR yang bergiat di lapangan. Ia juga optimis bahwa itu masih sesuai target dan rencana. Saat ini, berbagai kegiatan pembangunan gedung dilakukan di kawasan IKN Nusantara. Dengan fokus pembangunan pemerintah ialah kawasan inti pusat pemerintahan. Secara total di wilayah daratan dan lautan, luas IKN sebesar 324.000 hektar dengan besar daratan saja 256.000 hektar. Kawasan IKN sebesar 56.000 hektar dan kawasan inti pusat pemerintahan besar 6.600 hektar. Saat ini KIPP menjadi pusat pembangunan utama. Berbagai proyek bisa ditemukan di sana, seperti Sumbu Nusantara, Istana Presiden, Kantor Presiden, beberapa kantor kementerian, dan juga hunian ASN, Polri, dan TNI. Dengan kelengkapan sarana dan prasarana di kawasan inti pusat pemerintahan, diharapkan dapat membantu percepatan untuk berbagai kegiatan yang akan dilakukan dan memastikan kegiatan di lapangan berjalan dengan lancar. Dalam kesempatan yang sama, mantan Menteri PPN atau Kepala Bappenas optimis pembangunan ibu kota negara berjalan sesuai cetak biru. Andri Nopcianiago selaku mantan Menteri PPN atau Kepala Bappenas mengatakan kalau progres sejauh ia pantau baik langsung maupun tidak, itu sungguh luar biasa. Ia salut dengan tim dari Kementerian PUPR dan juga tentu tim IKN-nya. Betul-betul total melakukan manajemen proyek yang all out. Ia juga menyebutkan bahwa progres yang mulai terwujud dalam kawasan inti, sebut saja misalnya pembangunan rumah pekerja yang sudah rampung hingga badan jalan yang selesai dalam tempo 3 hingga 6 bulan saja. Progres seperti ini adalah sesuatu yang baru dalam proyek infrastruktur. Hal ini menunjukkan kesiapan serta keseriusan pemerintah untuk menuntaskan pembangunan pemindahan ibu kota negara baru ini, tuturnya. Andrinov juga menjelaskan bahwa faktor yang membuatnya optimis akan rampungnya proyek ini adalah keterlibatan Presiden Jokowi yang mengawasi langsung dengan meninjau lokasi pembangunan rutin sekali dalam 3 bulan. Dia menambahkan masyarakat perlu memahami bahwa pembangunan sebuah kota baru, khususnya yang menjadi tempat pemindahan ibu kota negara baru, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Paling cepat memakan waktu 10 dan paling lambat 15 tahun. Khususnya lagi kota-kota baru yang menjadi tempat pindahnya ibu kota. Memang 10 tahun itu paling cepat dalam catatan tersebut. Ia rasa dengan studi 30 negara lebih waktu itu, ia melihat durasinya memang sekitar 10 hingga 15 tahun, bebernya. Ia juga menyarankan agar pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk fokus membangun kawasan inti. Sebab sumber pendanaannya jelas, yakni bersumber dari APBN. Hal ini akan menarik sektor swasta sebagai investor untuk melakukan pembangunan dan pengembangan di kawasan penunjang. Dari informasi lainnya, saat ini juga pemerintah terus mengajak investor untuk berinvestasi di ibu kota Nusantara. Investor tersebut dari berbagai negara termasuk mitra bisnis Jepang. Pemerintah memastikan investasi tersebut sudah dijamin oleh landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Surat Berharga Negara. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam acara Komite Ekonomi Jepang Indonesia Kaideran di Tokyo mengatakan pemerintah telah membentuk Otoritas Ibu Kota Negara atau OIKN. Tugas dari OIKN ini melaksanakan penyiapan, pembangunan, pemindahan dan pengelolaan IKN. Otoritas IKN akan mendukung penuh para investor yang akan menanamkan modalnya di IKN Nusantara.
melalui mekanisme kerjasama pemerintah dan badan usaha. Tahap pertama pembangunan IKN Nusantara berlangsung pada tahun 2022 hingga 2024 dengan fokus penggunaan pada wilayah perencanaan WP1 atau kawasan inti pusat pemerintahan seluas 6.671 hektar. Dari luas tersebut, 49% diantaranya akan dipertahankan sebagai kawasan hutan. Wilayah perencanaan KIPP dibagi menjadi 3 zona. Zona 1A yakni pusat pemerintahan atau pemerintahan inti, zona 1B pemerintahan, pendidikan dan perumahan, serta zona 1C sebagai pemerintahan, kesehatan dan perumahan. Seluruh pembangunan konstruksi dilakukan dengan memanfaatkan Building Information Modeling atau BIM dan Geographic Information System. Lanjutnya, pembangunan infrastruktur IKN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk tahap awal 2022 hingga 2024 terdiri dari 63 proyek konstruksi dengan total biaya sebesar 4,5 US dollar atau setara 62 triliun yang seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah. Hingga minggu kedua Februari tahun 2023 ini, beberapa proyek yang sudah terkontrak dengan total biaya 1,58 miliar US